A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah Islami Tinda yang dirahmati Allah, masyaallah, alhamdulillah. Hari ini kita bertemu lagi di Islami Tinda nih. Yeay. Hari ini nih buat jamaah terutama yang perempuan yang lagi nonton. Oh iya. Karena kita mau ngebahas tentang temanya wanita nih. Tunggu dulu. Kalau bahas wanita bukan berarti laki-laki tidak kena dong. Pasti Justru kena. laki-laki bertanggung jawab atas wanitanya. Nah, wanita itu istimewa, Ustadz. Apa itu? Dan dalam Islam itu wanita itu bagaikan mahkota. Ini Masya Allah luar biasa. Oh, iya. Nah ini harus dijaga nih yang namanya mahkota nih, nggak boleh dia malu, ya kan? Kalau bisa wanita itu dilindungi. Nah hari ini kita bahas ya disayangi, bukan dipukuli ya. Bukan nah, dicekek. Mas Fadli berapa bersaudara? Saya 6 bersaudara. Berapa perempuan? 2. Yang paling tertua? Kakak saya laki-laki. Bapakmu. Bapak saya, kakek saya udah meninggal. Oke. Kita lanjut bahas tema kita pagi hari ini adalah yang paling tua. Bapaknya. kakeknya. Ya, temanya adalah malu adalah pakaian wanita. Nah, sebelumnya kita mau ajak dulu nonton sebuah video tayangan ya. Ada tentang viral nih emak-emak yang joget tok-tok di depan masjid. Nah, ini dia. Astagfirullahaladzim. Nah, Masya Allah, tabarakallah. Ini yang salah ya. bukan masjidnya, yang salah adalah jamaahnya yang dimana mereka menggunakan masjid tidak semestinya kayak gitu. Kalau kita bisa bilang perempuan itu ya kalau misalnya udah tua itu makin lama tuh makin menjaga dirinya untuk kelihatan lebih lebih anggun dan lebih menutup auratnya. Tapi pertanyaannya kapan sih sebenarnya kalau misalnya perempuan itu harus menutup aurat dan kalau misalnya dia belum sepenuhnya hijrah? Mohon izin penjelasan Ustaz Maulana. Makasih banyak. Izin Habib dan Ustaz, Masya Allah tabarakallah. Hari ini kita membahas tentang sesuatu yang luar biasa, malu yang terbaik pada wanita. Ketahuilah, wahai wanita dimanapun berada, dirimu adalah mulia. Dan kalau berbicara al-ayau minal iman, malu itu bagian daripada iman. Diibaratkan malu itu adalah kehidupan. Seakan-akan mati orang kalau tidak punya malu. Kalau aduh ya Allah, aku sih nggak enak ngomongin ini ya. Kalau kamu tidak punya malu, pinjamlah malu pada binatang. Nauzubillah. Kenapa? Kalau berbicara tentang malu ini perlu terbaiknya, betul kata Mas Fadli, yang paling terbaik adalah malu itu kalau ketika terletak pada wanita. Apanya harus malu? Malu akan, mohon maaf, satu, menjadi panahnya setan. Menjadi penyebab dia sehingga orang berbuat dosa disebabkan karena dirinya. Sekali lagi, apalagi panahnya setan itu adalah wanita. Jadi wanita itu bisa jadi membuat orang-orang bisa melakukan maksiat disebabkan karena dirinya. Makanya wanita tubuhnya adalah aurat. Bukan hanya tubuhnya, suaranya pun aurat. Makanya tidak boleh mendayu-dayu. Contoh. Ada apa? Ada apa? Makanya kalau kita telepon orang Arab, perempuan yang angkat kayak orang marah-marah. Oh, orang Makassar juga bukan begitu sama. Karena auratnya Gagah gitu ya. Jadi tidak boleh. Jadi wanita itu tidak boleh mendayu-dayu, dikhawatirkan membuat laki-laki terpengaruh. Kayak merayu. Makanya mohon maaf tanpa menggurui, hanya mengingatkan, maka wanita itu adalah fitnah. Bisa jadi fitnah. Bahkan jadi alat penggoda. Harta, tahta, wanita. 2, 3, harta, tahta, wanita. Ada orang bisa digoda dengan harta. Tapi lepas dari harta, tapi dia bisa tergoda dengan jabatan. Ternyata dia mampu bertahan untuk tidak tergoda dengan harta dan jabatan. Tapi dia jatuh disebabkan karena wanita. Hati-hati, sosok arut marut itu pun tergoda oleh wanita kan. Sosok seseorang itu bisa terjaga kehormatannya, tapi akan jatuh disebabkan karena wanita. Itu bisa jadi fitnah. Maka dirinya wanita itu adalah bentuk kemuliaan. Maka muliakanlah dirimu, wahai wanita, dengan cara tanamkanlah sifat malu untuk pada dirimu, untuk kemuliaan dirimu juga. Mohon maaf tanpa menggurui, wanita sudah diangkat derajatnya oleh Islam setinggi-tingginya. Sewaktu sebelum datangnya Islam jatuh serendah-rendahnya. Lalu Islam datang mengangkatnya,
maka tanamkanlah sifat malu sebagai pakaian dirimu. Makanya sosok wanita itu diibaratkan oleh Nabi bagaikan seorang wanita beriman itu sepertilah engkau bunga putri malu. Pernah lihat bunga putri malu? Pernah. Ciri-cirinya disentuh dia langsung rayu malu. Tapi kalau digenggam itu berduri. Disentuh dia berduri. Batang-batangnya berduri. Lalu ketika mau dicabut akarnya sangat kuat. Maka seperti itulah wanita. Tidak akan mungkin tersentuh tapi dilihat dia malu. Lalu dia kuat kekuatan keimanannya. Maka kekuatan yang terbaik dari sosok wanita adalah malu. Menjaga kehormatan keluarga. Menjaga kemuliaan keluarga. Karena kenapa? Cerminan keluarga itu terletak pada wanita. Sekali lagi, terletak pada wanita. Kalau wanita itu tidak dimuliakan dalam rumah tangga, maka tidak mulialah rumah tangga itu, rumah itu. Nah, kalau dirinya sendiri tidak memuliakan dirinya dengan tidak menanamkan rasa malu, maka sebenarnya dia sendiri menjatuhkan dirinya. Jadi betul, malu itu bagus, tapi alangkah bagusnya kalau malu itu terletak pada wanita. Pada mana? Pada posisi mana? Auratnya, kemuliaannya, dan menjaga fikih. Masya Allah. Masya Allah. Bicara masalah malu ini coba tolong diarahkan nih jamaah ya. Malunya ini juga harus terarah. Jadi semakin besar malunya wanita dalam kegiatan hal itu yang positif, itu semakin terhormatlah wanita. Nah pertanyaannya ada juga nih yang bilang ini, dia malu sama orang. Tapi dia nggak malu sama Allah. Nah itu bagaimana tuh? Apakah dia tetap terhormat atau enggak? Kita tanya sama guru kita Ustaz Syam. Fadhol Ustaz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Tabi Habib Imam Maulana Mas Fadli serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي آمين 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 ya rabbal alamin. Jika seorang wanita telah memiliki sifat malu dan rasa malu pada dirinya, maka sifat malu tersebut akan menjadi tameng bagi dirinya dalam melakukan hal-hal perbuatan buruk. Akhirnya seorang wanita tidak akan mau melakukan dosa yang terlihat oleh manusia ataupun terlihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada satupun tindak tanduk yang kita lakukan di atas muka bumi ini kecuali Allah Subhanahu wa taala Maha melihat. Innallaha sami'un basir. Karena sesungguhnya Allah itu Maha mendengar lagi Maha melihat. Yang menjadi titik masalah kita pada pagi hari ini, maka subhanallah ada seorang wanita, dia sudah punya sifat malu, dia punya rasa malu, tapi sayangnya rasa malu tersebut hanya diberlakukan ketika dia berhadapan dengan manusia lainnya. Maka di luar rumah dia tidak ingin melakukan dosa, di luar rumah dia terjaga dari maksiat. Kenapa? Karena malu dia melakukan maksiat dilihat oleh orang lain. Namun ternyata ketika dia sedang dalam keadaan sendiri, sifat malu tersebut hilang, subhanallah, dan dia tidak malu lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka apakah dia tetap menjadi seorang wanita terhormat? Tetap dia menjadi wanita terhormat. Di mana? Di dunia, tapi bukan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bukankah seorang yang terkenal Uwais Al-Qarni, dia tidak terhormat di dunia? Tapi dia terhormat di mata Allah Subhanahu wa taala. Bukankah seorang Bilal bin Rabah adalah seorang budak, kemudian dimerdekakan, adalah seorang, mohon maaf, bangsa yang lainnya sehingga direndahkan, kena rasisme. Subhanallah, tidak mulia di hadapan manusia, tapi dia mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mulia di hadapan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berarti ada perbedaan antara mulia dunia dengan mulia akhirat. Namun bisa disatukan. Orang yang mendapatkan kemuliaan dunia bisa saja dia juga mendapatkan kemuliaan akhirat ketika rasa malu tersebut bukan hanya dipakai di hadapan manusia, tapi dipakai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Konon dalam riwayat, seorang Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah mendengarkan keluhan daripada seorang ibu. Lalu ibu tersebut memerintahkan anak gadisnya untuk mencampurkan susu dengan air yang akan dijualnya. Lalu apa kata wanita tersebut? Bahaya, nanti ketahuan sama Umar bin Khattab. Kata ibunya, tidak kelihatan sama Umar. Umar ada di rumahnya, kita ada di sini, nggak bakal ketahuan. Lalu kata anak gadis tersebut, kalau Umar tidak mengetahuinya, tentu saja Allah Maha melihatnya. Subhanallah. Dari kejadian ini lahirlah keturunan bernama Umar bin
Abdul Aziz yang menjadi pemimpin yang sangat luar biasa. Artinya wanita yang tadi melaksanakan malu di hadapan manusia dan malu di hadapan Allah, justru Allah menambahkan kemuliaan baginya. Bukan hanya bagi dirinya, tapi bagi keturunan-keturunannya. Karena bukan hanya yang ditampakkan, tapi yang disembunyikan. Bukankah kebaikan dalam Islam berbunyi ba'da naqul a'udzubillahi minasyaitonir rajim alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra ataupun bil laili wan nahari sirra wa alaniyah. Ada kebaikan tersembunyi, ada kebaikan yang disebarluaskan dan dua-duanya mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang penting yang digarisbawahi tidak bertolak belakang. Wallahu taala alam. Bagus banget Ustaz Syam. Bukan cuma tausiahnya yang bagus, bajunya hari ini lebih bagus dari Ustaz Maulana. Tabarakallah. Bajunya spesial. bagus. Itu bagus, tapi Ustaz Syam lebih bagus hari ini. Kita lanjut nih jamaah. Kalau ikutan, jawab dong orang bilang jamaah. Ya gitu. Nah ini lanjut lagi nih buat jamaah Islam yang ada di rumah. Bagaimana hukumnya jika wanita ini nggak malu kepada orang lain ya demi menarik perhatian dari orang tersebut? Wah, apa nih hukumnya nih? Coba kita tanya sama guru kita Habib Usman. Fadhil Habib. Khair, afwan Mas Fadli, Ustadz Maulana. Jadi wanita penggoda dong. Ustadz Syam. Aduh ya Allah, ya. Summa naudzubillah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aku berlindung ya Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dan berharap ya Allah kita menjadi hamba Allah yang selalu senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah pada pagi hari ini kita sudah duduk manis di rumah, habis wiridan, habis baca ratib, habis baca wirdul ratib dan lain sebagainya. Berharap ya Allah ya Rabb menjadi hati kami hati yang lembut, yang menerima ilmu-Mu ya Allah yang disampaikan oleh guru-guru kita dan bisa diamalkan ya Rabb dalam kehidupan kami sehari-hari. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Banyak di antara kita melihat perempuan zaman sekarang yang lenje, yang genit, yang ganjen, yang berharap akan pujian dari laki-laki lain, yang berani megang, berani ngerangkul, berani meluk, summa naudzubillah. Dibonceng kiri kanan. Boncengin. Gimana ya kan? bonceng kiri kanan gimana ceritanya? Dibonceng kiri. Semua orang pada nanya, bonceng kiri kanan kayak gimana Maksudnya bentuknya? bonceng ke sana kemari. Ganti-ganti orang dibonceng, kiri kanan. Al-haya'u minal iman. Malu itu adalah sebagian daripada iman. Dan bahkan Rasulullah SAW sebagai makhluknya Allah Subhanahu wa taala, sebagai seorang nabi, sebagai seorang anbiya, sebagai seorang rasul, mempunyai rasa malu yang sangat besar seperti gadis yang dipingit. Ini perempuan nggak punya rasa malu. Rasulullah aja seorang laki-laki ya kan mempunyai rasa malu yang tinggi. Mereka yang tidak memiliki malu karena al-haya'u minal iman, malu adalah sebagian daripada iman. Berarti mereka tidak memiliki keimanan takwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Berani megang, berani ngerangkul. Apa kabar hari ini, Mas? Aduh, Mas, sambil usap dada ya kan gini. Ya kan? Summa naudzubillah. Itu berani cipika-cipiki, pelukan. Summa naudzubillah. Ini adalah innahu lakum adu mubin. Setan yang masuk dalam diri dan jiwanya yang mengganggunya. Nggak apa-apa, biasa kok. Oh, cipika nggak apa-apa kok, orang pelukan nggak Mana apa-apa. bapaknya itu? Mana orang tuanya itu? Sampai anaknya dibawa kemana-mana. Orang tuanya berdosa. Orang tuanya bisa diseret ke dalam nerakanya Allah Kalau Subhanahu wa saya lihat, taala. maaf, ini banyak di rumah. Kalau aku lihat anak-anak gadis bawa kiri kanan, saya tahu nggak? Bukan dibawa kiri kanan, dibawa kiri kanan itu gas biasanya. Dibawa ke sana kemari. Saya langsung bilang, saya bukan marah dia. Di mana orang tuanya itu? Karena tidak bisa mendidik anaknya dengan didikan yang baik. Mereka yang beriman dan bertakwa kepada Allah pasti akan mengajarkan anaknya dengan ajaran yang baik. Diajarkan agama, diajarkan ilmunya Allah Subhanahu wa taala agar memiliki rasa malu. Jangan sebentar-bentar gandengan, pelukan. Mohon maaf, bahkan anak SMP manggilnya udah ayah, papa, mama, ya kan, bunda. Aduh, astagfirullahaladzim. Dia gandengan, dia pelukan, dia naik motor pelukan. Astagfirullahaladzim. Semua ya Allah, lindungilah keluarga kami, anak-anak kami dan penonton di rumah ya Allah daripada godaan syaitan yang terkutuk. Menjadi perbuatan zina yang terang-terangan terlihat. Pantesan adanya Habib yang pertama cewek itu dibawa ke Yaman ya. Iya, biar diamankan oleh Allah Subhanahu wa taala, dijaga sama Allah, biar menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Ini kata Mas Fadli, ini bukan talk show. Iya, ini bukan talk show, Pak. Maaf ya. Ini tausiah. Iya. Tapi nggak apa-apa. Yang terpenting saya sangat senang sama Ustadz Maulana. Kenapa senang Ustadz Maulana? Berharap ya Allah ada salah satu manusia hambanya Allah Subhanahu wa taala yang berwujud wanita, bukan laki-laki, wanita yang cinta sama Ustadz Maulana. Yang bisa menemani saya yang bisa kalau off air, menemani kemana-mana ya. kemana-mana, ya kan?
Romannya udah dikit lagi nih pemirsa. Oh, amin, amin. Bentar. Telepon saya getar nih bunyi. Bentar saya angkat. Halo? Iya. Kenapa? Lah, mau ke pengajian mana lu? Wah, untung aja gua gak kesana kemarin. Ya udah derita lu. Ya udah ya, Apa sih, Assalamualaikum. kenapa? Lagi Kenapa? syuting. Hah? Gini. Dia ada teman saya. Dia tuh dibilangnya diundangnya pengajian. Iya. Terus tiba-tiba dia datang, acaranya bukan pengajian. Nah, terus? Pengajiannya nggak seberapa, lebih lama joget-joget sama nyanyinya. Oh berarti ditipu dong? Hah? Ditipu. Waduh kalau itu saya nggak tahu Bib, juga. jangan berdiri, Bib. Aku kelihatan kecil. Jadi siapa yang lebih kecil di antara kita? Ya udah, nanti kita bahas tanya satu ini. Yang di rumah jangan kemana-mana, tetap di Islam itu indah. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Mana? Aku mau lihat. Ini ntar dulu nih.